Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah, kita hari ini bisa bertemu lagi ya untuk belajar dengan Bu Tami yang kedua kalinya. Hari ini kita akan membahas atau kita akan belajar tentang garis dan sudut pada sebuah segitiga. 2 pekan lalu kita sudah belajar garis dan sudut ya kak ya. Nah, sekarang kita lebih spesifik ke segitiganya. Baik ya, sebelum belajar, marilah sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita mulai. Di dalam garis dan sudut pada segitiga ini kak, ini ada 2 kata kunci. 2 hal kata kunci itu yang harus kita ingat-ingat ya, karena materi ini akan berkelanjutan nanti di kelas 2, kelas 3, SMP, bahkan nanti di SMA ataupun kita kuliah ya. Jadi ini dasarnya kita harus tahu. Yang pertama apa kata kuncinya? Yang pertama adalah jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat ya. Jadi jumlah sudut pada segitiga apapun, bisa segitiga siku-siku, sembarang, sama kaki, sama sisi ya, itu besarnya adalah 180 derajat. Kemudian yang kedua, besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar itu. Maksudnya ini apa pak? Apa kak? Jadi gini ya, nanti kita pahami. Kita perhatikan gambar yang di bawah ini terlebih dahulu. Mudah-mudahan yang di poin kedua ini kita bisa paham. Ya. Yang pertama adalah besar sudut luar segitiga. Nah, ada kata luar segitiga. Ya, di sini clue-nya adalah luar, sudut luar. Kemudian di sini ada lagi sudut dalam. Nah, jadi yang di poin kedua ini antum harus tahu mana sudut luar, mana sudut dalam. Ya. Kalau sudut dalam, apa yang dimaksud dengan sudut dalam itu, Kak? Sudut dalam itu artinya adalah sudut yang berada di dalam segitiga. Nih, ya. Jadi sudut yang ada di dalam segitiga itu namanya sudut dalam. Sedangkan sudut luar adalah sudut yang berada di luar segitiga. Nah, kalau di sini sudut dalam berarti sudut apa saja kak? Sudut dalam berarti sudut apa saja kak? Ya, sudut A, kemudian sudut B dan sudut C. Kalau sudut luarnya yang mana kak? Ya, sudut luarnya adalah sudut apa kak? Sudut D sendiri ya, karena ini letaknya berada di luar segitiga. Kemudian yang di bawah juga ada. Mana yang termasuk sudut dalam? Ya, sudut dalam mana? Ingat kata kuncinya sudut dalam berarti ada di dalam segitiga nih ya kak ya. Nah, berarti yang sudut apa saja kak? Ya, sudut P, maksudnya sudut Q ya, ini sudut Q, kemudian sudut R dan sudut S, betul. Kemudian kalau sudut luar apa kak? Yang mana ini sudut luar? Ya, jadi sudut luar adalah sudut P. Bisa dipahami ya kak, membedakan antara sudut dalam dan sudut luar. Nah, kita lanjut ya kak. Jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Perhatikan, di sini ada segitiga A, B, C. Berarti jumlahnya ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Jadi begini, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, hasilnya adalah 180 derajat.
Berlaku juga enggak dengan yang di bawah ini? Sama Kak, ini kan gambar segitiga ya, yang segitiga QRS. Berarti bagaimana? Ya sudah, sudut Q ditambah sudut R ditambah sudut S. Hasilnya berapa Kak? 180 derajat. Jadi ingat ya, dua kata kunci ini. Kita ulang sebentar. Yang pertama, jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Kemudian yang kedua, kita harus membedakan mana sudut dalam dan sudut luar. Kalau sudut dalam berarti berada di dalam segitiga. Sedangkan sudut luar ya letaknya tetap di luar segitiga. Nah, di sini kita lanjutkan sedikit lagi ya Kak. Sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam. Nah, di sini kan ada sudut D, ini kan sudut luar. Itu sama dengan ya dua sudut dalam ya, yang tidak berpelurus dengan sudut luar itu. Nih, ini sudut luar kan berpelurus nih. Nah, kemudian di sini ada garis yang memotong AB. Ya. Berarti sudut luar ini hasilnya dari mana Kak? Kita mau mencari nilai ini dari sudut A ditambah sudut B. Nah ya, jadi sudut D asalnya adalah sudut A ditambah sudut B karena di sini sudah ada ketentuannya. Kemudian kalau yang di bawah sudut P, ini kan sudut luar ya Kak ya. Sudut P ini adalah sudut luar. Berarti besarnya berapa? Sama. Di dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut P ini kita jumlahkan, berarti sama dengan sudut P sama dengan sudut S ditambah sudut R. Itu ya Kak ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X. Di sini adalah 45 ya Kak ya. Kalau kurang jelas Bu Tami besarkan. Di sini adalah 45 derajat. Kemudian di sini adalah 75 derajat. Tentukan sudut X. Sudut X ini sudut luar bukan Kak? Ya, sudut luar. Jadi sudut X itu asalnya tadi dari mana Kak? Sudut A ditambah sudut C sama dengan sudut A-nya berapa Kak? 45 derajat ditambah 75 derajat. Jadi berapa besarnya sudut X? 45 ditambah 75 120 derajat. Itu ya Kak ya. Besar sudut X adalah 120 derajat. Kemudian yang kedua, tentukan nilai X. Nah, ini sudut luarnya sudah diketahui nih Kak ya. Jadi sudut luarnya sudah diketahui ya. Sudut luar sama dengan X ditambah berapa? 50 derajat. Berarti 110 derajat sama dengan berapa Kak ini Kak? Berapa? X ditambah dengan 50 derajat. Berarti untuk mencari X kita harus memindah ruas. 50-nya pindah ruas, awalnya positif jadi negatif. Sama dengan X. Ya, jadi 110 dikurang 50 berapa Kak? 60 derajat. Jadi besar sudut X adalah berapa? 60 derajat. Itu ya Kak ya. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Tentukan Y.
Di sini 45 derajat, 45 derajat. Kemudian di sini 45 derajat juga. Tentukan sudut Y. Berarti kita harus mencari bantuan dulu di sini pakai sudut X ya Kak ya. Gitu. Ya kan? Kalau sudut Y ini kan berada di dalam segitiga. Ingat, tadi segitiga besarnya berapa Kak? 180 derajat. Sama dengan sudut Y ya, ditambah sudut X ditambah 50 derajat. Oke. Sudut Y-nya yang kita cari. Sudut X-nya berapa? Harus kita cari dulu di sini. Ya. Sudut X berarti ini letaknya di dalam atau di luar? Ya, ini adalah sudut luar segitiga yang kecil. Jadi, sudut X ini bagaimana Kak caranya? Sudut X sama dengan 45 derajat ditambah 45 derajat. Ketemunya adalah 90 derajat. Kita masukkan ke sini ya Kak. Sudut Y yang kita cari ya, 180 derajat. Sudut Y yang kita cari ya. Ini sudut Y ditambah sudut X-nya udah ketemu ya, ditambah 50 derajat. 180 derajat sama dengan sudut Y ditambah 140 derajat. Nah, ibu kotak di sini biar gak bingung ya Kak. Sekarang kita mencari Y. Ya udah, kita pindah ruas. Caranya bagaimana? 180 derajat dikurangin 140 derajat itu sama dengan X. Jadi 40 derajat adalah sudut, maaf, maksud Bu Tami ini adalah sudut Y ya Kak, Y. Jadi 40 derajat adalah sudut Y. Jadi ini jawabannya ya. Berapa nilai Y? Jawabnya adalah 40 derajat. Kita lanjut ke contoh soal yang D. Ingat Kak, kata kuncinya jumlah ketiga sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Tentukan nilai X. Berarti kita menjumlahkan semuanya dulu. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, hasilnya 180 derajat. Sudut A berapa itu Kak? 4X ditambah 6X ditambah ini 60 derajat. Ya, ini 60 derajat. Sama dengan 180 derajat. 4X tambah 6X berapa? 10X ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. 10X sama dengan 180 derajat dikurang 60, pindah ruas. Jadi 10X sama dengan 120. Untuk mencari X tinggal kita bagi 120 derajat ya, dibagi 10. X-nya berapa Kak? X-nya berapa? 12. Jadi nilai X adalah 12. Ini untuk jawaban yang A ya Kak ya. X-nya 12. Kemudian ditanya lagi di sini, berapa besar sudut A? Bu Tami di sini untuk A dulu ya, kemudian ini untuk B. Berapa besar sudut A? Sudut A. Sudut A ini berapa X sih kan? 4X. Berarti tinggal kita masukkan 4 dikali berapa? 12. X-nya ini artinya 12. Ini tetap angka 4 ya. Jadi hasilnya adalah 48 derajat. Jadi besar sudut A ini adalah 48 derajat. Pahami ya Kak ya. Kalau misalnya ada yang belum paham, nanti boleh wapri ke Bu Tami, nanti insya Allah Bu Tami jelaskan lagi atau ulangi lagi video ini ya. Kemudian ini ada contoh soal ya Kak.
Ini yang atas adalah 25 derajat, 25 derajat. Ini 80 derajat, ini X yang ditanyakan. Kemudian yang ini 50 derajat, ini 60 derajat, ini 20 derajat. Ini X yang ditanyakan dan ini Y yang ditanyakan. Kemudian untuk yang C, ini 3X, ini 4X, dan ini adalah 40 derajat. Diminta mencari nilai X dan R. Kalau sudah selesai, tolong kirim jawabannya ke Bu Tami ya Kak, untuk yang Ahwat. Untuk yang Ikhwan, silahkan ke Pak Irfan. Syukron. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.